Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 21 Maret 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca nasihat firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu ya Yesus menolong masing-masing kami agar mengerti dan menjadikan kebenaran ini bagian hidup kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini berjudul Contoh Pertobatan. Ayat inti terdapat dalam Mazmur 51 ayat 12. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Apabila hati menyerah kepada pengaruh roh Allah, maka hati nurani akan dihidupkan, dan orang yang berdosa akan melihat hal-hal yang dalam dan kekudusan dari hukum Allah yang suci, dasar pemerintahan Allah di sorga dan dunia. Karena terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia, menerangi setiap sudut yang gelap dalam jiwa itu, dan hal-hal yang tersembunyi di dalam kegelapan dinyatakan. Yohanes 1 ayat 9. Keyakinan mencekam hati dan pikiran. Orang berdosa mengalami satu perasaan takut untuk menghadap dalam kesalahan dan ketidaksuciannya sendiri di hadapan Allah yang menyelidiki hati manusia. Dia memandang kasih Allah, keindahan dan kegembiraan kesucian. Dia ingin disucikan dan dipulihkan dalam hubungan dengan surga. Doa Daud setelah kejatuhannya menggambarkan keadaan duka sejati dari dosa itu. Pertobatan yang jujur dan dengan hati yang tulus dan dalam. Padanya tidak ada usaha hendak meringankan kesalahannya. Tiada keinginan melarikan diri dari hukuman yang mengancam, membuat dia tekun dalam doa. Daud melihat betapa besarnya pelanggaran yang dibuatnya. Disadarinya jiwanya yang kotor. Ia benci terhadap dosanya. Bukan saja keampunan yang dimintanya, tetapi juga hati yang bersih. Dia merindukan kegembiraan yang kudus, supaya dipulihkan selaras dengan hubungan kepada Allah. Pertobatan semacam ini di luar kemampuan kita untuk memenuhinya. Itu dapat diperoleh hanya dengan Kristus, yang sudah diangkat ke atas dan telah memberikan segala karunia kepada manusia. Alkitab tidak mengajarkan bahwa orang berdosa harus bertobat sebelum dia dapat menghargai undangan Kristus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Kebajikan yang datang dari Kristus itulah yang menuntun orang menuju pertobatan yang sejati. Rasul Petrus membuatnya dengan jelas di dalam ucapannya kepada orang-orang Israel, manakala dia berkata, "Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya, menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa." Kisah 5 ayat 31. Terlebih lagi kita tidak dapat bertobat tanpa Roh Kristus yang menyadarkan hati nurani, dan kita tidak dapat diampuni tanpa Kristus. Kristuslah sumber setiap dorongan yang benar. Dialah satu-satunya yang dapat menanamkan di dalam hati itu sifat melawan dosa. Tiap-tiap keinginan akan kebenaran dan kesucian, setiap keyakinan kesadaran akan dosa-dosa kita sendiri adalah merupakan bukti bahwa Roh Kristus bekerja di hati kita. Saudaraku dalam Tuhan, suatu teladan pertobatan yang penting bagi kita adalah dari teladan Raja Daud. Adakah kita bertobat sebagaimana Raja Daud bertobat? Ellen G. White menuliskan dalam From Eternity Past halaman 548 paragraf 1 berkata, "Hebatlah kejatuhan Daud, tetapi yang dalam adalah pertobatannya.
gairah kasihnya dan imannya yang kuat. Mazmur Daud beralih dari kedalaman rasa bersalah dan penghukuman diri kepada persekutuan paling agung dengan Allah. Catatan hidupnya menyatakan bahwa dosa hanya dapat menimbulkan aib dan celaka, tetapi bahwa kasih dan rahmat Allah dapat mencapai kedalaman yang terdalam. Pertobatan Daud jujur dan tidak ada keinginan untuk lari dari hukuman. Dan dia bahkan meminta hati yang bersih. Karenanya Daud bertekun dalam doa. Terlebih, meski kita jatuh dalam dosa, tetapi kasih Allah lebih dalam lagi menjangkau kita melalui kasih dan rahmat-Nya. Renungan hari ini katakan bahwa pertobatan yang Daud alami adalah di luar kemampuan kita untuk memenuhinya. Pulang ke rumah halaman 92 paragraf 3 berkata, pertobatan itu yang seperti yang Daud alami dapat diperoleh hanya dengan Kristus yang sudah diangkat ke atas dan telah memberikan segala karunia kepada manusia. Pertobatan yang seperti Daud itu kita boleh dapat hanya dengan Kristus, dan karena Yesus sudah kembali ke surga kepada Bapanya, maka Yesus memberikan segala karunia kepada kita agar menarik kita kepada pertobatan. Apakah segala karunia itu? Segala karunia itu adalah karunia Roh Kudus. Kisah Para Rasul halaman 254, paragraf 2 menuliskan, ia mengingatkan kepada mereka karunia-karunia Roh Kudus yang telah diterima oleh mereka dan menunjukkan bahwa adalah kesempatan bagi mereka untuk mengadakan kemajuan yang terus-menerus dalam kehidupan Kristen sampai mereka mencapai kemurnian dan kesucian Kristus. Ini adalah pengalaman Paulus di Korintus. Segala karunia atau karunia-karunia, atau dalam bahasa Inggris gifts of the Holy Spirit, adalah karunia-karunia dari Roh Kudus. Itulah yang Kristus curahkan setelah dia kembali ke surga dan dimuliakan. Roh Kudus juga disebut dengan karunia terbesar, atau Nyonya White tulis dalam bahasa Inggris greatest gift. Kita baca kembali kutipan berikut ini dari suratnya nomor 35 paragraf 7 yang diterbitkan tahun 1893. Sumbangan Roh Kudus adalah karunia terbesar, the greatest gift, yang bisa diberikan Allah kepada manusia yang terbatas. Ini gratis untuk semua, dan dalam pemberian ini tidak ada perhitungan. Anugerah ini secara khusus menandakan penobatan anak Allah yang tunggal dalam kerajaan pengantaraannya. Roh Kudus adalah karunia terbesar atau greatest gift, dan Roh Kudus adalah sumbangan atau donation yang Allah Bapa berikan kepada manusia. Perhatikan kutipan berikut ini dari Selected Messages buku ketiga, halaman 316, paragraf pertama. Karunia terbesar Allah, God's greatest gift, adalah Kristus, yang hidupnya adalah milik kita, diberikan untuk kita. Nah, ada berapakah karunia terbesar Allah Bapa? Tadi Roh Kudus adalah karunia terbesar, dan sekarang ada Yesus Kristus yang adalah karunia terbesar Allah. Apakah ada dua karunia terbesar Allah Bapa? Tentu tidak. Sebab jika disebut terbesar, artinya hanya itu saja, tidak ada yang lain. Maka artinya Roh Kudus yang adalah karunia yang terbesar itu adalah rohnya Yesus Kristus itu sendiri. Itulah sebabnya Nyonya White tulis, Roh Kudus itu adalah sumbangan atau donasi. Sebab Roh Kudus itu bukan oknum yang berbeda dari Kristus, tetapi itu adalah rohnya Kristus itu sendiri, pribadinya Kristus itu sendiri. Nyonya White juga menyatakan dalam To Be Like Jesus halaman 372 paragraf 5 yang berkata, pertobatan adalah karunia Kristus, sama seperti pemberian pengampunan, dan itu tidak dapat ditemukan di dalam hati di mana Yesus belum bekerja. Terlebih lagi, perhatikan yang kuning, kita tidak dapat bertobat tanpa Roh Kristus.
yang menyadarkan hati nurani dan kita dapat diampuni tanpa Kristus. Pernyataan ini juga dinyatakan dalam renungan hari ini. Artinya, kita bisa bertobat hanya karena Roh Kristus bekerja dalam hati kita. Mari kita baca kembali beberapa kutipan dari pelajaran renungan pagi sebelumnya, yaitu renungan pagi pulang ke rumah tanggal 12 Maret, yang berkata dalam manuskrip rilis volume 10, halaman 99, paragraf pertama. Tujuan besar Kristus dalam mengirimkan Roh-Nya adalah untuk menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jelas, hanya Kristus yang insafkan kita akan dosa, dan Dia hadir melalui Roh-Nya dalam hati kita. Kemudian dalam Steps to Jesus, halaman 21, paragraf 4, yang White menuliskan, Roh Kristus menuntun kita untuk bertobat dan diampuni oleh Allah. Karenanya renungan hari ini tutup dengan kalimat pulang ke rumah halaman 92 paragraf 5 yang berkata, Kristuslah sumber setiap dorongan yang benar. Dialah satu-satunya yang dapat menanamkan di dalam hati kita sifat melawan dosa. Tiap-tiap keinginan akan kebenaran dan kesucian, setiap keyakinan kesadaran akan dosa-dosa kita sendiri adalah merupakan bukti bahwa Roh Kristus bekerja di hati kita. Inilah karunia terbesar yang Yesus curahkan, yaitu Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Sebab hanya Kristus satu-satunya yang dapat tanamkan dalam hati kita sifat melawan dosa. Dan saat kita sadar akan dosa-dosa kita sebagaimana Daud, maka itu adalah bukti bahwa Roh Kristus bekerja di dalam hati kita. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, berulang-ulang dan terus-menerus, Nyonya White ajarkan tentang pentingnya kehadiran Roh Kristus dalam hidup kita. Sayangnya, banyak umat Allah yang menolak Roh Kristus ini. Bahkan umat gereja Advent yang sekarang ini lebih memilih oknum yang mereka sebut Allah Roh. Alkitab dan Roh Nubuat sama sekali tidak ada ajar tentang oknum Allah Roh, tetapi ajarkan tentang Roh Allah. Dan Roh Allah ini dapat menjadi bagian kita melalui kehadiran Roh Anaknya, Roh Kristus. Mau bertobat seperti Daud? Terima Roh Kristus dalam hati kita masing-masing. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu, melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran contoh pertobatan Raja Daud yang begitu menguatkan bagi kami. Karena seringkali kami bertobat hanya oleh karena takut dihukum. Namun Daud tidak demikian. Dia bukan untuk menghindari hukum, tetapi dia sadar jiwanya kotor dan karenanya dia benci terhadap dosanya. Dia minta hati yang bersih. Dia rindu agar kelegaan dan kegembiraan yang kudus menjadi bagiannya oleh karena hubungannya dengan Bapa. Dan ini tidak dapat kami timbulkan dari diri kami. Itu hanya oleh karena pekerjaan Kristus dalam hati kami. Karenanya yang terpenting dan terutama adalah kehadiran Roh Kristus dalam hati kami. Tolong kami ya Bapa, hadirlah dalam hati kami ya Yesus, tuntunlah kami kepada pertobatan agar menerima pengampunan Bapa. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.